Bab 111, Ustazah Nasya menghindari Azlan. Tak berselang lama mobil Honda Jazz hitam itu memasuki kawasan pesantren. Azlan memang terlihat tak membawa sesuatu. Namun pemuda itu sudah menyiapkan dengan membeli lewat online shop. Mungkin dalam waktu beberapa hari akan datang. Sehingga tak lama kemudian tiba juga di Jujukan. Assalamualaikum, sayang. Ada Mas Azlan mau nengokin kembar? Mana? Lah tadi ada di sini loh, terus kok nggak ada? Sehingga Ilham mencari keberadaan Azlan saat ini yang ternyata hendak mengintili Ustazah Nasya di gedung santri putri. Apa Azlan tak tahu? Ada peringatan khusus bagi rajul untuk membatasi diri saat memasuki kawasan santri putri, karena ingin mengekori wanita yang dipikir Ustazah Nasya yang tadi masuk padahal bukan. Azlan juga ikutan mau masuk saat ini. Untungnya Ilham datang di saat yang tepat. Mas Azlan, mau kemana? Mau masuk ke sini? Ini kawasan asrama santri putri mas. Rajul nggak bisa asal masuk, ada apa? Saya mencari Nasya, sejak tadi nggak kelihatan. Ustazah Nasya sedang mengajar saat ini, nanti jelang zuhur selesai. Sebenarnya dia suka juga nggak sih sama saya, setiap saya telpon atau hubungi nggak pernah dibalas. Memangnya mas mengirim pesan apa? Cuma nanya udah makan belum sayang? I love you sayang. Kamu lagi apa sayang? Balas dong sayang, kamu kok cuek sih sayang? Sayang, jangan banyak gombal dulu. Temui dulu orang tua beliau, baru bisa dirayu, dipanggil sayang, sayang juga. Makanya saya mau ketemu dia untuk membicarakan itu, sekalian ngeliat ponakan. Ya udah. Sambil nunggu beliau, lihat ponakan dulu, nanti baru ketemu Ustazah Nasya, ajak Ilham. Ya udah. Setelah itu mereka berjalan bersama ke Jujukan. Azlan teringat akan Ustadz Gala dan Akira yang beberapa waktu lalu menikah. Ustadz Gala sama Dokter Akira udah di sini. Masih di rumah mertua Akira. Dengar-dengar sih mau pindah Jujukan, tahu benar apa enggak? Tapi Ustadz Gala masih ngajar, masih mas. Sehingga tak lama tiba juga di Jujukan, kaget melihat samsak yang menggantung di depan Jujukan, karena Azlan tak sengaja menyenggolnya. Astaga, samsak siapa ini? Siva, ini kenapa putus? Ditendang dia, cekak, kuat amat istri kamu. Gitulah, mas. Tak lama mereka masuk ke Jujukan. Duduk di kursi saat ini, Siva datang membawa teh hangat, menyajikan di meja. Diminum mas? Iya. Mana kembar? Ini mas. Sahut Ilham membawa kedua anaknya. Tak lama disusul Siva membawa satu anaknya lagi. Subhanallah, lucunya mereka. Om Azlan ambil satu boleh nggak? Om sepi nih tinggal sendirian nih di rumah. Ayah kalian nggak mau tinggal sama om, nih. Kan nanti ada Ustazah Nasya yang menemani, mas, ujar Siva. Belum jelas Fa, mungkin mau cari jodoh Ustadz juga, pesan saya nggak ada yang direspon, sahut Azlan murung. Lah tadi bukannya ketemu sama Mbak Nasya ngajar, dek. Sabar aja, dulu juga awalnya Mas Ilham jual mahal pas aku nyantri ujuk-ujuk datang ngelamar aku, sindir Siva. Abisnya saya keduluan Roy. Masa pas saya melamar, Siva nunjukin foto pacarnya, mas, ya udah, mungkin belum jodoh pikir saya. Padahal aku udah demen loh sama Mas Ilham sejak pandangan pertama, sanggah Siva. Emang nih Ilham, tapi aku salut sama kamu setia juga ya, nggak ada niat poligami gitu hehehe. Lagi dan lagi Azlan sengaja membuat Siva jengkel. Nggak mas, satu aja cukup. Siva udah paket komplit buat saya. Iya deh. Oh iya Fa. Kamu tahu nggak katanya Ustazah Arumi depresi, dan Pak Hamzah minta maaf sama Ilham tadi. Pantas lama, mas nggak diapa-apain kan tadi? Seharusnya diapa-apain, Fa. Seharusnya atau udah, Pak Hamzah nyakitin mas kah? Nggak, udah ditolongin Mas Azlan tadi. Alhamdulillah, itu beneran pengagumnya Mas Ilham, SGM? SGM, susu SGM kah? Azlan bingung menggaruk kepalanya yang sedikit gatal. Senteng, gelo, mereng, mas,
depresi Fa, bukan mereng. Iya itulah, abisnya si Ham, salahnya dia kan ganteng, akhirnya dikejar-kejar cewek, kenapa nggak diterima aja, kan Arumi cantik. Lagi dan lagi ucapan Azlan membuat dada Siva kembang kempis. Mas, nanti singa ngamuk, mas, ujar Ilham seraya memeluk Siva supaya gadis itu bersabar menghadapi ucapan Azlan. Hehehe, maaf Fa, bercanda, jangan marah ye, Ham. Tak lama pandangan Azlan tertuju pada ketiga bayi kembar yang tampan dan cantik, dielusnya pucuk kepala Zara, salah satu bayi mereka. Zara adalah bayi yang sangat mirip dengan Ilham. Mbahnya udah pada menengok, udah, tadi baru aja mereka pulang. Ham, senangnya punya mbah, ya, hari ini adalah tepat perayaan kepergian orang tuaku Ham, Fa. Oh, mohon maaf almarhum meninggal karena apa? Sakit. Setelah papa kecelakaan terus meninggal, mama jadi depresi berat, terus sakit-sakitan dan akhirnya menyusul papa. Setahun kemudian, Raihan menyusul, dan akhirnya saya sendirian, sahut Azlan dengan manik mata berkaca-kaca. Azlan meraih tisu dan menyeka air matanya. Maaf, saya emosional, saya baru bisa bercerita, saat ini, sebelumnya saya selalu menyimpan sendiri. Makasih kalian masih mau menerima saya, bahkan mengenalkan saya sama Nasya, tapi jujur saya nggak akan maksa Nasya buat menyukai saya. Saya cuma butuh teman, sahabat, adik, karena selama ini saya selalu melampiaskan dengan minum-minuman, tapi semua berubah setelah saya ketemu kamu. Saya merasa punya keluarga lagi, jawab Azlan sehingga Siva jadi merasa iba, karena dulu Nasya sempat melarang Ilham untuk mengenal Azlan lagi. Terus kenapa sampeyan punya banyak pengawal mas? Mereka itu sebenarnya pengawal papa. Udah ikut papa sejak saya masih kuliah, terus sejak papa meninggal mereka memutuskan untuk tetap setia mendampingi saya sampai saat ini. Pengawal, solid juga ya, mas, ucap Ilham. Ham, mereka itulah yang menemani saya di rumah besar itu, makanya saat menemukan kamu saya mau bawa kamu ke mansion. Jujur dulu saya berharap kamu amnesia abisnya kamu mirip Raihan, biar kamu tinggal saja dengan saya. Tapi ternyata kamu nggak amnesia, gagal rencana saya hehe. Ye, situ enak, saya yang nelangsa Mas Azlan, gerutu Siva. Maaf ya, abisnya saya pikir Raihan hidup lagi. Emangnya Mas Ilham mirip banget gitu sama Raihan? Mirip banget, sebentar saya ada fotonya, ucap Azlan seraya menunjukkan foto Raihan. Iya mirip, Masya Allah. Cuma bedanya almarhum gak ada kumis sama jenggotnya, lah Mas Ilham ada hehe. Nah, makanya saya nggak salah dong ngangka dia adik saya, ucap Azlan. Ya, tapi nggak diikat juga dong, terus nggak boleh pulang, pakai acara mau tes DNA, sindir Nasya. Hehehe, maaf, saya cuma nggak mau kehilangan dia, karena saya cinta sama Ilham. Siva dan Ilham terbelalak dan memasang sikap jijik sejenak sehingga Azlan meneruskan ucapannya. Cinta sebagai kakak ke adiknya, bukan begituan, saya masih normal ya, saya bukan pecinta pisang. Oh, syukurlah, dan Siva bisa bernapas lega saat ini. Namun tak lama Ustazah Nasya pun selesai mengajar, Azlan antusias senang ketika Ilham memberitahu soal Ustazah Nasya yang sudah selesai mengajar. Ustazah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Mas Ilham? Tak lama Azlan menghampiri Nasya, namun baru saja Azlan ingin bicara Nasya malah menghindar. Mohon maaf, saya harus persiapan sholat, saya permisi Mas Ilham, ucap Nasya tanpa menyapa Azlan, sehingga Azlan merasa kecewa, ketika Nasya makin menjauh meninggalkan mereka. Ustazah kenapa? Tanya Ilham bingung. Sudah saya katakan, belakangan Nasya jadi mengacuhkan saya, sepertinya saya bukan tipenya. Tapi kenapa tiba-tiba begini, Mas, apa kalian memang sedang ada masalah? Udahlah, nggak penting juga dibahas, saya mau pulang saja. Persiapan sholat berjamaah dulu, Mas, baru pulang, ucap Ilham sehingga Azlan mengangguk. Sebenarnya Azlan sempat salah bicara saat itu,
Ketika Azlan bertanya pada Nasya, menayangkan apakah Nasya pernah pacaran sehingga Nasya menjawab tidak. Ganti Nasya bertanya apakah Azlan pernah pacaran. Azlan jujur bahwa dia pernah beberapa kali bermalam dengan wanita, namun tak melakukan apa-apa. Azlan juga jujur jika dia pernah mabuk, namun itu sudah lama Azlan tinggalkan. Sejak saat itu, Nasya mungkin punya keinginan untuk memiliki suami yang baik, sehingga belakangan Nasya sudah tak pernah lagi membalas pesannya. Saya udah jujur, dari caranya bersikap saya tahu jika dia memang sengaja menjauhi saya. Sebenarnya saya mau bicara sama dia, tapi lagi dan lagi pesan saya hanya dibaca tapi diabaikan. Apa ini sudah berlangsung lama? Terakhir kami baik-baik saja ketika menghadiri acara nikahan Ustadz Gala. Setelah itu, Nasya menolak semua pesan saya dan panggilan saya, ucap Azlan seraya menunduk pilu, karena Nafisa menghindarinya. Ya sudah, kita sholat dulu ya, Mas. Iya. Sehingga saat ini Ilham dan Azlan menuju ke aula untuk melaksanakan sholat berjamaah. Usai melaksanakan sholat, Azlan memilih pamitan untuk pulang, sehingga Ilham berusaha menenangkan hati sang kakak. Mas, saran saya doakan Nafisa lewat sepertiga malam, jika memang jodoh semoga didekatkan, jika bukan jodohnya, semoga ada ganti yang baik. Entahlah dek, saya bahkan sudah menghubungi dia sebanyak 5 kali, dengan pesan yang gak ada satupun dibalas. Mas Azlan menceritakan semua masa lalu sampeyan. Semuanya, bahkan kejahatan saya di masa lalu pun gak ada yang terlewat, mungkin sudah nasib saya sendirian. Jangan pesimis mas, serahkan semua pada Allah. Terus katanya Ustazah Nasya udah kasih tahu orang tuanya? Nggak ada dek, setiap saya tanya. Katanya orang tua Nasya sibuk, nggak bisa diganggu. Saya merasa sedih dan kesal, tapi mungkin memang Nasya nggak berminat dengan saya. Saya coba tanyakan nanti pada Ustazah Nasya ya. Tanyakan saja, nggak usah dipaksakan. Kalau memang Nasya nggak menerima perasaan saya akan berusaha melepaskan dia. Apa Mas Azlan sayang sama Ustazah? Saya sangat menyayangi dia sejak melihatnya pertama kali. Tapi cinta pun gak selalu harus memiliki. Sudahlah saya mau pulang saja. Saya rasa saya udah tahu jawaban Nasya. Mas Azlan patah hati, tanya Ilham merasa cemas. Tenanglah, saya udah biasa mengatasi masalah saya sendiri. Jagalah triplet dengan baik, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Mas jangan bertindak bodoh ya. Waalaikumsalam, hati-hati. Namun Azlan hanya mengulas senyuman, tanpa menjawab perkataan Ilham. Ilham jadi merasa sedih. Ustazah Nasya memang berhak memilih pendamping hidup yang terbaik untuknya. Mungkin Ustazah Nasya ingin bersanding dengan Gus atau Ustadz, itu hal yang wajar bagi Nasya. Namun sikap Azlan yang terlalu percaya diri, membuat rasa kecewa terbesit di hati Azlan saat ini. Sementara Nasya masih membaca beberapa pesan terakhir yang Azlan kirimkan, Nafisa memang sedikit ragu ketika Azlan jujur soal masa lalu kelamnya, karena Nasya bertanya apa yang Azlan lakukan dulu, sehingga justru setelah Azlan jujur semuanya, tak ada lagi yang Azlan tutupi. Namun bukannya diterima justru sikap cuek dan tak lagi membalas semua pesan manis dari Azlan. Nasya, saya sayang sama kamu, lirih Azlan yang merasa sedih karena cintanya tulus untuk Nafisa. Ketika di taksi, Azlan merasa sedih dan kecewa. Namun ia akan berusaha lagi. Jika memang masih diabaikan, maka Azlan memilih sendirian lagi saja, menjadi sosok yang dingin seperti dulu tanpa cinta dan perhatian dari siapapun. Karena tak ada juga yang peduli dengannya sejak ia hidup sebaratang kara tanpa orang tua dan saudara.